Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya atas nama Adrianus Renaldo Jamin, teman saya Restina Pandaitan, dan Octavianus Kurniawan. Yang pertama, definisi sistem informasi. Menurut MC Leod, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi, bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Menurut O'Brien, sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun dari people atau orang, hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, komputer, network, dan data communication atau jaringan komunikasi, dan database atau basis data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Ini ada gambarnya. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang dikomunikasi kepada berbagai pihak pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem informasi akuntansi. Susunan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan, memudahkan pengolahan perusahaan. Terdapat 3 peran utama sistem informasi dalam bisnis, yaitu yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, mendukung proses bisnis dan operasional. Yang ketiga, mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Ini kita bisa lihat gambarnya. Yang kedua, ERP. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan. Syarat terpenting dari sistem ERP adalah integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan untuk proses bisnis lengkap. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database sehingga memudahkan semua departemen berbagai informasi dan berkomunikasi. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasi bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang pertama, HRM
atau Human Resource Management. Sumber daya manusia adalah aset terbesar perusahaan yang memerlukan pengolahan yang baik dan terukur dari mulai rekrutan, penjadwalan, dan pemrosesan gaji pekerjaan rutin bisnis yang terkait sumber daya manusia seperti pembayaran gaji, manajemen tugas, ongkos tugas luar kantor, bonus atau kompensasi, rekrutan hingga perencanaan kebutuhan tenaga kerja dapat dikelola oleh modul ini. Modulnya antara lain ada personal management, personal time management, payroll, training and event management, organization management, travel management. Yang kedua, FRM atau Financial Resource Management. Financial Resource Management adalah modul-modul yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola seluruh data finansial sehingga mampu menyajikan laporan dari hasil relasi data dari beberapa departemen. Modul-modulnya antara lain General Accounting, Financial Accounting, Controlling, Investment Management, Research, dan Enterprise Controlling. Yang ketiga, Supply Chain Management atau SCM. Tujuan dari SCM adalah untuk melakukan efektivitas dan efisien, mulai dari supplier, manufaktur, warehouse, dan storage. SCM sebenarnya adalah modul yang menjadi fokus yang mutakhir dalam pengembangan sistem ERP. Penerapan SCM yang baik dengan memanfaatkan internet adalah solusi yang sangat efektif dalam penghematan biaya perusahaan. Proses perencanaan hingga optimalisasi penyimpanan dan penggunaan logistik sangat membantu dalam memperbaiki prediksi permintaan serta efisien bagi perusahaan. Modul-modulnya antara lain yang adalah General, Logistik, Sales, dan Distribution, Materials, Management, Logistik, Execution, Quality Management, dan Maintenance. Keuntungan yang bisa kita raih ketika menerapkan ERP dalam perusahaan kita, beberapa diantaranya adalah 4. Sumber informasi yang cukup untuk melakukan analisa dengan pencatatan historical, transaksi yang baik, otomatis Anda tinggal menggunakan software perencanaan untuk lain sebagainya. Penerapan ERP dalam perusahaan ada juga kelemahannya. Beberapa kelemahan diantara adalah terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP. Sistem ERP sangat mahal. Rekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis, terutama dalam beberapa organisasi. Sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Yang kelima, data dan sistem ERP berada dalam satu tempat. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko kehilangan informasi jika terdapat pembobolan sistem keamanan. Baik, penjelasannya dilanjuti oleh Restina Panjaitan. Saya lanjutkan presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Restina Panjaitan. Nomor 4, sumber informasi yang cukup untuk melakukan analisa dengan pencatatan historical.
transaksi yang baik. Otomatis Anda tinggal menggunakan software perencanaan untuk lain sebagainya. Penerapan ERP dalam perusahaan ada juga kelemahannya. Beberapa kelemahan diantaranya adalah terbatasnya kustomisasi dan perangkat lunak ERP. Sistem ERP sangat mahal, perkayaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industrinya telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif ERP. ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Poin nomor 5, data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko kehilangan informasi jika terdapat pembobolan sistem keamanan. Implementasi ERP. Implementasi ERP secara tepat akan menghasilkan peningkatan keuntungan yang signifikan, mengurangi kesalahan yang terjadi, meningkatkan kecepatan dan efisiensi, serta adanya akses informasi yang lengkap. Proses re-engineering pada implementasi ERP membutuhkan keamanan, jaminan kualitas, dan pelatihan bagi karyawan perusahaan yang terlibat dalam sistem tersebut. ERP mencakup transaksi finansial dan transaksi operasi yang penting dan sensitif dari data produksi. Oleh karena itu, keamanan sangat penting bagi sistem ERP. ERP terdiri dari beberapa aplikasi modul yang berbeda yang mendukung aktivitas yang berbeda pada perusahaan. Adapun beberapa keuntungan dari penggunaan sistem informasi terpadu dalam konsep ERP ini antara lain ERP memungkinkan melakukan integrasi secara global. ERP tidak hanya dapat memadukan data dan orang, tetapi juga menghilangkan kebutuhan pemutahiran dan pembetulan banyak sistem komputer yang terpisah. ERP membantu melancarkan pelaksanaan manajemen supply chain dengan kemampuan memadukannya. Selanjutnya, ERP menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan, sehingga proses dan pengambilan keputusan dilakukan secara efektif dan efisien. Sejarah singkat, perseroan didirikan dengan nama PT Rimba Niaga Idola pada tanggal 11 April 1987 dan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan pada tanggal 27 Desember 1996. Nama perseroan diubah menjadi PT Trasindo Multiprima Tbk pada tanggal 29 Agustus 2000. Nama PT Trasindo Multiprima Tbk dirubah menjadi PT Bentol International Investama Tbk. Dengan berjalannya perkembangan Bentol, hingga sekarang, Bentol Group dikenal sebagai perusahaan rokok terbesar di Malang, yang dikelola secara profesional dan modern lebih dari 75 tahun dan telah memproduksi beberapa brand terkenal antara lain Bentol Biru, Star Mill, X Mill, Bentol Sejati, Tali Jagat, Bintang Buana, Neo Mill Country, One Mill, dan lain-lain. Implementasi ERP di PT Bentol Prima atau Bentol dengan B1 integrasikan penurunan hal ini dikarenakan berbagai kebijakan pemerintah telah menekan kinerja perusahaan rokok, terutama yang terkait dengan usaha peningkatan kesehatan masyarakat. Faktor lainnya, rokok menjadi penyebab utama berbagai penyakit dan yang mematikan. Oleh karena itu, untuk menyiasati tekanan tersebut, perusahaan rokok biasanya mencari berbagai terobosan yang inovatif guna mendongkrak penjualan. Tidak hanya lewat promosi, tapi yang lebih penting adalah organisasi dan tanpa sistem yang terintegrasi. Kinerja perusahaan akan sulit mengalami peningkatan dalam menjalankan proses bisnisnya, menurut Paul OMJ. Di peta berikutnya, Bentol mengembangkan dan memperluas model SAP-nya untuk meningkatkan performa perusahaan. Adapun model ERP lainnya yang telah diimplementasikan oleh Bentol adalah Sales and Distribution, Fleet Management and CCS,
production planning, material management, finance, and controlling. Berikut strukturnya. Sistem B1 adalah sistem yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, dari transaksi hingga pelaporan untuk manajemen. Sebagai contohnya, data penjualan yang dilakukan, tenaga penjualan dimasukkan ke dalam PDA di lapangan saat melakukan transaksi penjualan. Pada akhir hari, seluruh transaksi diupload secara otomatis ke sistem di area Sales and Marketing Office atau ASMO. Untuk selanjutnya akan kirim secara otomatis juga ke sistem yang ada di kantor pusat. Dan semua data tersebut yang terkena dampak dari transaksi penjualan pun akan terupdate. 1. Fund Management atau FM untuk membuat laporan. Lalu ada 2. Material Management. Tujuan ini adalah mengoptimasi semua proses yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, pembelian, hingga penyimpanan material. Ketiga, Sales and Distribution. Model ini bertujuan membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional. Keempat, Production Planning. Model ini bertujuan membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi atau manufaktur suatu perusahaan. Kelima, Controlling sebagai pengendali capital investment, sebagai pengendali biaya dan profit berdasarkan semua aktivitas perusahaan. 6. Financial Accounting, penyedia pengukuran berkelanjutan terhadap keuntungan perusahaan. Modul dari B1 sistem tersebut antara lain adalah B1 Portal, penyedia fitur Knowledge Management. Selanjutnya, modul-modul dari B1 sistem tersebut antara lain B1 Portal, penyedia fitur Knowledge Management and Knowledge Sharing yang bisa dinikmati oleh seluruh karyawan. B1 ASMO and Mobile meliputi Sales Administration and Management System serta Salesforce Automation and Mobile Management. B1 Deal untuk pembayaran, B1 Synergy atau HRMS untuk pengelolaan karyawan. Modul-modul dari B1 sistem tersebut antara lain adalah B1 Portal, penyedia fitur Knowledge Management dan Knowledge Sharing yang bisa dinikmati oleh seluruh karyawan. Penerapan ERP di PT Bentol Prima memberikan keuntungan, diantaranya 1. Insight Feedback, Business Intelligence, serta Operational Excellence. Terciptanya data penjualan yang bisa diterima pada hari yang sama mulai dari sales supervisor hingga direksi bisa diketahui. B. Efektivitas sales performance dapat diketahui. C. Bisa mengetahui dengan cepat masalah atau kesulitan penetrasi di suatu daerah sehingga dapat cepat diambil keputusan. D. Dapat memantau kompetitor atau sisi operasional. E. Excellent Effectiveness, bisa terpangkas karena menggunakan aplikasi lewat PDA. F. Peningkatan produktivitas hingga 15%. G. Peningkatan penjualan. H. Rencana yang akan datang setelah penerapan ERP di PT Bentol Prima akan meningkatkan lagi sistem administrasi manajemen penjualan dan mobile management. Yaitu tadinya 1.200 PDA di seluruh Indonesia, maka jumlahnya akan ditambah menjadi 1.600. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa faktor. Faktor kunci kesuksesan implementasi ERP yaitu syarat mutlak bagi seluruh perusahaan yang akan mengimplementasikan ERP. ERP tidak akan dapat diimplementasikan di sebuah perusahaan yang tidak memiliki bisnis proses yang jelas. 2. Implementasi sistem ERP akan selalu diikuti dengan perubahan dalam perusahaan tersebut. Manajemen perubahan sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan kepada user yang akan bersentuhan langsung dengan sistem yang baru. 3. Komitmen mulai dari level manajemen sampai ke user. Implementasikan ERP dalam sebuah perusahaan akan membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang banyak, sehingga komitmen dan manajemen puncak sampai ke user yang akan bersentuhan langsung dengan sistem menjadi mutlak diperlukan. 4. Perubahan budaya organisasi.
Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami dan selebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.